Ada yang bertanya kepada saya, kenapa pada akhirnya saya menerima Nabi Muhammad? Ya kalau bicara dulu, ya pastinya saya dulu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan saya mencari alasan untuk menolaknya. Tapi semakin saya belajar, semakin saya mencari, semakin saya tidak bisa menyangkal keistimewaan Nabi Muhammad. Nah, tentu kenapa ya? Yang pertama, saya lihat sejarahnya dulu ini. Beliau dikasih julukan Al-Amin. Artinya orang yang paling dipercaya, orang yang paling jujur di kota Mekah. Bahkan ini terjadi sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi Muhammad SAW. Nah, secara logika ini, kalau beliau pembohong, kenapa orang-orang Quraisy pada saat itu menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad? Orang yang berdusta demi kekuasaan biasanya cari keuntungan. Tapi lihat, beliau justru dihina, disiksa, diusir. Logis nggak? Orang yang rela menderita 23 tahun demi satu kebohongan. Nggak masuk akal. Yang kedua, kalau saya membaca Al-Quran, ya, di mana Al-Quran ini turun 23 tahun, dalam suasana pada saat itu perang, ada juga damai, ada sedih, bahagia, semua berkumpul pada saat itu. Tapi Al-Quran diturunkan tidak kontradiktif. Allah Subhanahu wa taala contohnya berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari sisi Allah, pasti mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Lalu saya pikir, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa baca tulis bisa menyusun kitab seperti Al-Quran yang begitu lengkap. Nah, yang ketiga, saya pelajari akhlak Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan musuhnya pun mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemaaf. Ya, bahkan saat berkuasa pun, saat Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak balas dendam. Bahkan kalau tujuannya dunia, harusnya momen Fathul Mekah itu momen sakit hati untuk membalas dendam. Tapi lihat, beliau lebih memilih memaafkan. Itu bukan karakter pembohong, itu karakter seorang nabi. Nah, saya teman-teman tidak masuk Islam karena ikut-ikutan. Saya masuk Islam karena logika saya kalah dengan kebenaran. Dan hati saya akhirnya tenang menerima Islam. Dan kalau kamu jujur mencari kebenaran, jangan takut membaca dan jangan takut meneliti. Ayo kita cari kebenaran. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya mencarinya. Syukran, barakallahu fikum.